Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muninggar SSTMKes. Saya dosen program studi kebidanan, program sarjana dan prodi pendidikan profesi bidan, program profesi, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas Bakti Pertiwi Indonesia. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran dalam proses PDD UKTPT, pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi gelombang 1 tahun 2025 dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan ini ditempuh mahasiswa pada prodi kebidanan program sarjana di semester 2 dengan beban 4 SKS, 2 teori dan 2 praktek. Mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan ini ditempuh mahasiswa prodi kebidanan program sarjana di semester 2 dengan beban 4 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan sistem DAI yaitu Delivery, Introduction, dan Assessment. Apa itu delivery? Yaitu suatu strategi penyampaian pembelajaran. Orientasinya adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Dalam meningkatkan referensi pembelajaran yaitu dengan menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan tujuan. Introduction yaitu pengenalan atau pendahuluan. Di sini kita akan memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sedangkan assessment yaitu upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Contohnya adalah pada sistem penilaian. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mencakup capaian pembelajaran sebagai berikut. Capaian pembelajaran pada aspek sikap yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Capaian pembelajaran aspek keterampilan umum yaitu mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Capaian pembelajaran aspek pengetahuan yaitu menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi balita, serta kontrasepsi. Capaian pembelajaran aspek keterampilan khusus, yaitu mampu melakukan asuhan kebidanan dasar pada kehamilan, deteksi dini dan penanganan awal kegawat daruratan, serta rujukan dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan standar kompetensi bidan vokasi. Adapun CPMK-nya yaitu CPMK 1 mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fertilisasi, CPMK 2 mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kehamilan, CPMK 3 mahasiswa mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3. CPMK 4 yaitu mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3 serta cara mengatasinya. CPMK 6, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Adapun sub CPMK yaitu 1. Menjelaskan konsep dasar fertilisasi, konsep fertilisasi dan implantasi pertumbuhan dan perkembangan janin serta sirkulasi janin. CPMK 2 menjelaskan konsep dasar kehamilan meliputi definisi kehamilan, tanda kehamilan, tanda pasti kehamilan, tanda kemungkinan hamil, tanda tidak pasti hamil, dan mampu menetapkan diagnosa kehamilan. CPMK 3 menjelaskan perubahan yang terjadi pada ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3. CPMK 4 menjelaskan perubahan pada paternal yaitu penerimaan terhadap kehamilan, respon emosi, respon terhadap perubahan citra tubuh, dan persiapan sibling atau saudara kandung. Sub CPMK kelima menjelaskan ketidaknyamanan pada ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3.
Sub CPMK yang keenam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, meliputi faktor fisik, faktor psikis, dan faktor lingkungan. Selanjutnya bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah 1. Menjelaskan konsep dasar fertilisasi, 2. Menjelaskan konsep dasar kehamilan, 3. Perubahan yang terjadi pada ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3. Yang keempat, menjelaskan perubahan paternal yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Yang kelima, menjelaskan ketidaknyamanan pada ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3 dan cara mengatasinya. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan meliputi faktor fisik, faktor psikis, dan faktor lingkungan. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Metode yang dapat mendukung proses pembelajaran praktik mahasiswa sarjana kebidanan yaitu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, grup diskusi, role play dan simulasi, studi kasus, penugasan, dan belajar mandiri serta berinovasi dalam pengelolaan asuhan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran di Universitas Bakti Pertiwi Indonesia yaitu dengan metode hybrid dengan 57 pembelajaran secara luring dan 43% pembelajaran secara daring. Pembelajaran dapat menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, dan evaluasi pembelajaran di lahan praktek. Media yang dapat mendukung pada proses pembelajaran menggunakan PowerPoint, jurnal, modul, dan daftar tilik. Saya menggunakan jurnal untuk mendukung proses belajar mengajar yang menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, saya selalu mengawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, melakukan absensi kehadiran, dan mereview materi yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya, sehingga saya bisa mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Saat pertemuan awal, saya akan mengawali dengan kontrak program perkuliahan, menyampaikan sistem penilaian selama 1 semester yang akan ditempuh oleh mahasiswa dalam mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Penilaian tersebut terdiri dari partisipasi 10%, hasil proyeksi meliputi tugas makalah dan PPT 25%, kognitif tugas ada 20%, kognitif kuis ada 5%, kognitif UTS itu ada 15%, kognitif UAS-nya 25%. Saya selalu menyampaikan sistem penilaian di awal perkuliahan sehingga mahasiswa termotivasi berperan aktif dan kreatif serta inovasi setiap pertemuan. Penilaian ini saya sampaikan sehingga saya dapat menilai mahasiswa secara objektif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan untuk proses pembelajaran dengan penerapan DAI, Delivery, Introduction, dan Assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran tatap muka di kelas secara luring pada mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan dengan materi pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cantik? Baik, Ibu. Terima kasih ya, pada hari ini kita ketemu lagi dalam sesi perkuliahan seperti yang sudah terjadwalkan. Baik, sebelum dimulai, segala sesuatu harus diawali dengan Berdoa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sesi ini dijadikan sebagai ladang ibadah dan diberikan kemudahan kelancaran. Berdoa, silakan. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya coba untuk mengabsen ya, karena kalau nggak diabsen nanti saya nggak tahu nih ada yang boleh minta absen ya, jadi harus nanti setelah ini tanda tangan ya. Sinta Nurul Badri Hadir, Bu. Iya, Sriandayani Hadir, Bu. Aninda Rifyana Hadir. ya, Sifah mau dianggani Hadir. Fida Mustalifah Nikita Afriansyah Nimade Kartika Lulus lagi Yuyun Anggraini. Alhamdulillah semuanya hadir, sehat. Baik, sebelum dimulai saya akan mereview dulu seperti biasa ya.
pada saat pertemuan kita pada sesi yang sudah maka harus dilakukan review tentang materi yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Sebelum kita masuk ke asuhan kehamilan yang topik pada hari ini pemeriksaan fisik sesuai dengan DRPS, saya mau tahu dulu nih, apakah masih ingat atau tidak apa yang dimaksud dengan kehamilan? Boleh nanti saya dilengkapi antara satu dengan yang lain. Apa yang disebut dengan kehamilan? Iya. Ada yang membantu? Kan kalau aktif nanti dapat poin kan? Nah, ayo yang aktif. Silakan kita mungkin membantu. Proses terjadi pembunuhan antara sperma dan ovum. Ya, baik. Ada yang ingin menambahkan dan melengkapi? Tidak mungkin? Tidak? Ini proses pertemuan sel telur dan sperma. Selanjutnya, ada yang menambahkan? Kalau sudah bertemu terus terjadinya Pembuahan. berkembang sampai berapa lama? 40 minggu. 80 hari ya. Jadi kehamilan itu proses bertemunya sel telur dan sperma ya, terjadi pembuahan, konsepsi berlanjut selama 40 minggu dimulai dari hari pertama menstruasi. Ya, baik. Jadi pada saat kita akan membahas tentang kehamilan, kita harus tahu dong ya, karena kita mau melakukan pemeriksaan fisik, kita harus tahu nih pemeriksaan fisik itu mau kita jadikan sebagai apa nih kalau kita melakukan pemeriksaan fisik. Persepsi dulu ya, biasa tahu sejauh mana Anda sudah membaca materi dan mempersiapkan diri untuk sesi ini. Untuk apa sih kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil? Ada yang tahu? Mengetahui? Dulu? Mengetahui apakah adanya kelainan pada ibu hamil. Bagus. Apakah ada kelainan pada ibu hamil? Lagi yang menambahkan? Mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah atau menemukan masalah yang ada. Baik, langsung saja kita supaya mencatat ya, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik. Tujuannya apa sih? Jadi setelah perkuliahan ini saya tuh berharap ya, diharapkan Anda semua mampu untuk melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nah, ini tadi definisi kehamilan. Jadi menurut Kemenkes ya, kehamilan adalah proses alamiah dimulai dari pembuahan hingga kelahiran janin. Jadi sama ya, sudah ada pertemuan sel telur dan sperma, tumbuh, berkembang sampai dengan bayi lahir ya. Selanjutnya berlangsung selama 280 hari atau 40 minggu dihitung dari hari pertama menstruasi. Ya. Ini asuhan kehamilan pada kunjungan awal. Kita tahu bahwa pada saat kita akan melakukan pemeriksaan, apa yang harus awal sekali kita ketahui? Apa yang pertama kali harus kita lakukan? Anamnesis. Dari anamnesis kita tahu apa nih? Data ibu, masalah yang ditemukan pada ibu, baik melalui auto atau olah anamnesa ya, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pemeriksaan fisik kita bisa lakukan secara itu juga ya, nanti disambung dengan palpasi, auskultasi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang ya, laboratorium atau pemeriksaan lain yang memang dibutuhkan sesuai dengan kebijakan yang ada. Selanjutnya kita jangan lupa untuk memberikan support fisik ya, support fisik psikis agar ibu hamil memiliki emosi yang stabil, karena kita tahu kan ada perubahan hormon, perubahan bentuk dan sebagainya, itu biasanya ibunya lebih sensi. Terlalu cepat? Cukup ya. Nah, ini adalah kebijakan program ya, di mana kunjungan ibu hamil selama siklus itu dilakukan sebanyak 6 kali. Satu pada saat trimester 1 ya, trimester 1, selanjutnya 2 kali pada trimester 2. Trimester ketiga kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Dan jika pada saat sesi pemeriksaan kita temukan hal-hal yang tidak sesuai atau mengarah ke gawat daruratan, maka kita bisa lakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil pemeriksaan. Nah, ini adik-adik sekalian, kita tahu ya kalau jadi bidan itu harus memberikan suatu asuhan dengan baik, karena apa? Bidan adalah pendamping wanita selama siklus kehidupan. Jadi kita harus tahu nih hak-hak wanita
hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Jadi jangan sepotong-potong, kalau masih asuhan itu harus berkesinambungan ya, harus diberikan dengan rasa hormat. Jadi kalau kita tidak mau diperlakukan tidak baik ya, kita juga jangan memperlakukan orang dengan tidak baik. Terutama ibu hamil sudah badannya membawa beban perut, sudah tidak nyaman, banyak keringat dan sebagainya. Jadi harus benar-benar diberikan suatu rasa hormat gitu ya. Selanjutnya asuhan harus dicapai, diterima, terjangkau untuk semua perempuan dan keluarga. Artinya apa? Pada saat kita memberikan suatu asuhan harus melibatkan siapa? Kita memberikan asuhan kepada ibu hamil, melibatkan siapa? Suami, keluarga, orang-orang yang terdekat yang memang harus memberikan support dan bisa menghantarkan ibu hamil melalui fase kehamilan dari mulai awal sampai nanti ke fase persalinan. Ya, wanita berhak memilih dan memutuskan tentang kesehatannya. Jadi apa? Ibu hamil berhak memutuskan dia mau lahir di mana, mau periksa sama siapa, dia mau melakukan apa. Misalkan, saya nggak mau lahir di rumah sakit itu, saya maunya di rumah sakit A. Itu berhak. Jadi kita tidak boleh melarang ya. Jadi harus nih, segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan keinginan ibunya, ibu hamil, disesuaikan juga, dilibatkan juga keluarga tentunya. Baik, selanjutnya adalah pengkajian data kesehatan pada ibu hamil. Yang pertama kita lakukan anamnesis, di mana kita di sini menanyakan ya, mengambil data dari auto maupun aula analisa yang kita untuk mendapatkan data-data yang bisa dijadikan sebagai acuan pada saat kita nanti akan mendirikan diagnosa dan menentukan kebutuhan apa atau tindakan apa yang akan diberikan kepada ibu hamil tersebut. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum itu meliputi apa, Dek? Tekanan darah, nadi, suhu, kecemasan, berat badan, tinggi badan. Oke, baik, berarti semua pemeriksaan umum yang diberikan atau dilakukan dari tenaga kesehatan kepada ibu hamil. Selanjutnya adalah inspeksi atau periksa pandang, dilakukan secara utuh dari atas sampai bawah kita lakukan. Kenapa sih kita harus melakukan inspeksi atau periksa pandang? Memang bisa dari pemeriksaan pandang ini akan berdiri diagnosa, atau kita bisa mengetahui bahwa ibu itu ternyata risiko tinggi loh, atau ibu itu berisiko. Bisa nggak dari pandang kita melihat tubuh kita? Apa yang kita bisa lihat dari sana? Ini dari matanya, mana matanya? Dari atau tidak, bengkak atau tidak, wajahnya atau kaki? Apa lagi? Kemudian pada wajah, tangan, boleh, atas apa lagi? Pucat, boleh. Berarti identik dengan apa? Anemia. Pertama kita lihat adalah tinggi badan, berat badan. Ya, berat badan. Kan dari tampilan kasar dulu ya. Selanjutnya kita akan melihat ibunya kok lemes, ibunya kok pucat, kok ibunya agak kuning ya, kulitnya apa itu di matanya terik. Dari situ kita bisa tahu nih, jangan-jangan atau ibunya terlalu kurus. Ya, dari situ kita bisa lihat atau ibunya tadi yang bilang gemuk ya, kita bisa lihat nih jangan-jangan ibunya ada dia baik itu di awal maupun pada saat kehamilan yang didapat. Selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan inspeksi, kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Ada 4 rapot kita sudah bahas. Ya, rapot pertama untuk menentukan TFU. TFU kita tahu apa? Usia. Setelah itu, rapot pertama lagi kita akan melihat bagian apa yang terdapat di rapot 1 ya, di fundus perut ibu. Selanjutnya level 2 untuk menentukan di mana letak punggung janin, apakah di kiri atau di kanan. Tidak mungkin kanan kiri. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kanan ada punggung, kiri ada punggung, nggak mungkin. Bisa kemungkinan ya. Betul sekali. Selanjutnya level 3 untuk menentukan bagian apa ya, bagian rendah janin. Selanjutnya sudah masuk atau belum di level 4 kita akan menentukan apa yang menjadi bagian terendah janin. Jadi kalau tidak tadi presentasinya apa, berarti berkesinambungan dengan level 1 ya. Kalau dia tunggal berarti kalau di atas kita tumpukan bokong berarti di bawah kepala. Kalau bokong-bokong bisa nggak? Bisa kalau beri. Benar. Begitu level 4 kita akan melihat apakah sudah masuk PAP ya, kita akan menilai dengan seperti penerimaan.
Selanjutnya kita akan melakukan level ya. Berarti kalau TFU dihitung kan dengan menggunakan metode ya. Syaratnya kalau usia kehamilan berapa kita bisa menggunakan metode itu pada ibu hamil. Apakah baru 14 minggu kita bisa pakai metode? Berapa? Ayo, yang berapa bisa menggunakan metode? Level bisa dilakukan? 6 bulan itu berapa? Saran menggunakan metode jika usia kehamilan sudah 24 minggu. Lupa dan ya. Jadi kenapa kalau misalkan kita lopot bagus ditentukan setelah 6 bulan. Begitu juga TFU pengukuran menggunakan metode setelah 24 minggu, karena kalau sebelum itu bagian jadinya belum terata dengan benar. Ya, terkadang karena faktor perutnya agak tebal gitu ya, sehingga sulit kita untuk menentukan di mana punggungnya kanan atau kiri. Selanjutnya pada sebelum bulan ke-6 juga kita bisa melihat atau bisa melakukan palpasi apakah ada balasemen atau tidak ya. Artinya itu apakah pada saat kita mengarahkan ke kiri dia akan ada balasan ke sisi berikutnya gitu ya. Nah, terus setelah inspeksi, palpasi, auskultasi itu apa? Kita menggunakan apa kalau kita melakukan pemeriksaan ibu hamil? Tersedia ya, bisa pakai Doppler, bisa pakai stetoskop monaural. Biasanya sesuai dengan referensi dan sesuai dengan teori pada ibu hamil, maka bisa didengar Doppler itu pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu ya. Kalau pakai USG atau apa tuh bisa baru 10 minggu, 11 minggu sudah terdengar karena emang ada gambarannya. Tetapi kalau tidak itu 16 minggu rata-rata sudah bisa. Tetapi kalau kita melihat teori 16 minggu ini baru pada ibu yang multi, kalau prime pada 20 minggu. Begitu juga dengan janin yang lebih sensitif yang multi. Nah, kan kita mau tahu nih berapa sih kita mau melakukan pemeriksaan auskultasi itu melihat atau mendengar detak jantung janin. Berapa detak jantung janin normal? 120 sampai 160. Kalau lebih dari 160? Gawat janin. Aduh, Bu bidannya udah pintar-pintar ya. Nah, sesuai dengan daftar trik yang sudah saya bagikan ke adik-adik, kita akan melaksanakan untuk pemeriksaan. Nanti kita akan praktek ya, untuk kita simulasi dulu praktek di laboratorium ya. Kita demonstrasi, nanti ada redemonstrasi. Yang pertama, sesuai dengan yang ada, kita akan memperkenalkan diri kepada pasien. Jadi selalu kita ucapkan salam dan perkenalkan diri. Bidan itu terkenal dengan ramah. Bidan itu kalau judes pasiennya kabur, ya nggak akan dapat apa? Ada pasien, terus dapat apa lagi? Nggak dapat hasil pemeriksaan, mau wawancara, mau kita mau anamnesa juga nggak bisa, karena pasiennya nggak mau ya. Bidannya jutek pulang pasiennya ya. Selanjutnya perkenalkan diri, ya jangan lupa selalu perkenalkan diri bahwa ada yang bertugas pada saat itu. Baik adik-adik sekalian, setelah kita melakukan pemeriksaan, ya meliputi pemeriksaan fisik ya dari inspeksi, palpasi dan auskultasi, kita sudah selesai. Kita harus persiapan untuk kita melakukan tindakan ya. Kan tadi sudah tuh urutannya, sekarang yang akan diinformasikan sesuai dengan daftar trik yang sudah saya bagikan. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri dulu kepada pasien. Jadi sebelum kita melakukan tindakan itu diwajibkan kita harus memperkenalkan diri dulu kepada pasien, sehingga pasien tahu ada hubungan yang lebih baik ya antara pasien dengan ibu bidannya, dengan tenaga medisnya ya. Jangan lupa salamnya juga ya, entah itu selamat pagi, selamat siang dan sebagainya. Perkenalkan, saya dengan Muning, contohnya bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu ibu dan sebagainya ya. Seperti kalau kita melakukan pemeriksaan atau anamnesa. Selanjutnya jangan lupa untuk memberi tahukan ibu maksud dan tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Setelah ibu mengerti, tahu maksud dan tujuan yang akan kita lakukan, dilakukan info konsen. Wajib dilakukan info konsen pada saat kita memberikan asuhan pelayanan kebidanan. Walaupun itu hanya sebatas edukasi ya,
Kalau enggak nanti pada saat nanti dipulangin nih, dibalikin ke pasiennya nih ke kita. Oh enggak, saya nggak pernah diinfokan apa-apa sama Bu Bidan. Misalkan informasi tentang tanda bahaya kehamilan, misalkan gerakan bayi yang berkurang ya. Terus sudah disampaikan nih, ibunya pulang, hari berikutnya ibunya datang, ternyata bayinya sudah nggak ada. Ya gerakannya sudah berkurang nih. Nyalain Bu Bidan kan pasti nanya, kok Bu Bidan waktu itu nggak menginfokan saya? Nah buktinya apa? Dari info konsen. Jadi penting ya. Selanjutnya menjaga privasi pasien. Ini juga harus diindahkan. Tadi kan sudah diinfokan di awal, harus melakukan pemeriksaan, memperlakukan dengan hormat. Jadi jaga privasi pasien. Karena kita juga kalau dilakukan pemeriksaan terbuka juga kan nggak mau ya, pasti merasa kok kayak gini sih Bu Bidannya gitu. Jadi kita juga sama menjaga privasi pasien. Selanjutnya melakukan pengecekan kelengkapan alat. Kita mau melakukan apa nih? Apakah memang alatnya sudah lengkap? Kita pastikan dulu secara sistematis ya, sesuai dengan tindakan apa yang kita lakukan. Mana yang lebih dekat, itu yang lebih didekatkan dengan kita, sehingga pada saat melakukan tindakan atau pemeriksaan itu tidak mengganggu. Setelah perkenalkan diri ya, info konsen maksud dan tujuannya sudah disampaikan. Menjaga privasi pasien, lakukan pengecekan alat dan cuci tangan ya. Jangan lupa kalau mau cuci tangan makanya harus dibuka. Jam tangan lengan bajunya digulung atau digulung dan dikeringkan menggunakan tisu. Setelah siap, pasiennya sudah siap, bidannya siap nggak udahan nih? Siap ya? Nah, lakukan pemeriksaan secara sistematis. Setelah kita lakukan pemeriksaan tadi secara tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, meliputi inspeksi, auskultasi, palpasi. Sudah selesai kita rapikan pasien, alat dan bahan, baru kita buang sampah tempatnya sesuai dengan sampah jenis sampahnya ya, infeksius non infeksius. Selanjutnya mencuci tangan dan dikeringkan lagi dengan tisu. Terus gimana? Informasikan hasil pemeriksaan sehingga ibu tuh tahu, oh tadi diperiksa itu dalam batas normal atau tidak, saat ini kondisi beliau dan anaknya sehat atau tidak. Jadi pada saat memberikan informasi pemeriksaan harus digarisbawahi adalah pada saat ini hasil pemeriksaan yang saya lakukan pada ibu dan bayi dalam batas normal. Jadi nggak bisa dikatakan semuanya bagus Bu saat ini, karena kita tidak tahu kan beberapa waktu yang akan datang kalau terjadi perburukan ya. Selanjutnya setelah selesai semuanya diinformasikan, ibunya sudah puas, terus sudah mengerti tentang hasil pemeriksaan, kita lakukan dokumentasi. Iya, jangan lupa kalau kita tidak melakukan pendokumentasian berarti kita tidak ada bukti bahwa kita telah melakukan asuhan. Ya, syukur. Nah, selesai pertemuan kita pada sesi ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mereview apakah memang sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Seperti biasa ya. Nanti setelah itu saya baru menyimpulkan. Tadi kan kita sudah bahas tentang ibu hamil ya, asuhan yang kita berikan pada ibu hamil, meliputi dengan definisi kehamilan. Sok, definisi kehamilan. Proses selama 280 hari atau 40 minggu. Pada ibu hamil berapa kunjungan sesuai dengan standar penjagaan? Berapa aja? Juga Semester 1 1 kali, semester 2 2 kali, semester 3 3 kali. Bagus ya, berarti 6 kali. Kalau misalkan itu minimal ya, artinya kalau memang ibu dengan kondisi khusus bisa lebih dari 6 kali. Selanjutnya, pada saat kita melakukan pemeriksaan, apa aja menurut tanya pada saat kita akan melakukan pemeriksaan pada ibu hamil? Yang pertama pemeriksaan apa? Anamnesa dulu. Setelah anamnesa, fisik itu ya kita lihat, terus Pemeriksaan penunjang. pemeriksaan penunjang, pemeriksaan umum ya. Ya, pemeriksaan umum meliputi apa? Tekanan darah, jika diperlukan harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Yang berikutnya apa pemeriksaan penunjang? Laboratorium. Jika diperlukan bisa USG, kan ada indikasi yang boleh dilakukan
pemeriksaan penunjang. Setelah kita yakinkan nih ibunya sudah bagus semuanya, kita kan mau melakukan pemeriksaan ya. Kita melakukan pemeriksaan untuk apa? Kita melakukan pemeriksaan pada ibu hamil tujuannya untuk apa? Menentukan diagnosa. Terus Mengetahui tanda bahaya. mengetahui apakah ada tanda bahaya yang terjadi pada ibu hamil tersebut ya pada saat itu. Ya. Terus ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Oh, menemukan masalah boleh ya. Jadi dari pemeriksaan itu kita bisa mengetahui masalah apa yang ada pada ibu tersebut. Hasil pemeriksaannya apakah dalam batas normal atau tidak? Apakah ada apa? Tanda-tanda bahaya pada ibu dan janin. Jadi pendeteksian awal. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan. Nanti ya pemeriksaan di laboratorium. Apa nih runutannya pertama? Sebelum kita melakukan pemeriksaan, ibunya datang nih ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Sabun ibu. Terus Menenangkan diri. apa lagi? Infokan atau beritahukan untuk maju apa? Informasikan maksud dan tujuan. Lalu kita lakukan info terhadap pelayanan atau asuhan yang akan kita Berikan. Setelah itu Menjaga privasi klien. menjaga privasi klien. Terus mengecek alat cuci tangan. Baru lakukan Pemeriksaan. tindakan. Setelah selesai rapikan lanjutnya cuci tangan. Jangan buang sampah dulu. Buang sampah dulu. Rapikan ibu, rapikan alat, buang Buang sampah sampah pada tempatnya. Lanjutnya Cuci tangan. tangan. Terus Memberikan komunikasi tentang hasil pemeriksaan. informasi cuci tangan ini udah selesai dirapikan, sampah sudah dibuang, sudah dirapikan semua. Terus selanjutnya Menyampaikan informasi tentang hasil pemeriksaan. tangan menyampaikan hasil pemeriksaan. Setelah itu melakukan Dokumentasian. Ya, baik, luar biasa proses ini kita sudah berdiskusi dan alhamdulillah bisa dimengerti dan bisa menyimpulkan. Jadi saya akan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan pada ibu hamil ini kita harus mengetahui dulu ya. Memang kita yakinkan ibu hamil, lalu dilanjutkan dengan kita melakukan pemeriksaan meliputi apa tadi? Ada analisa, pemeriksaan fisik ya, analisa, pemeriksaan fisik, terus pemeriksaan umum, pemeriksaan penunjang. Ya, setelah itu kita lakukan screening pada saat ditemukan masalah. Dari hasil pemeriksaan maupun informasi yang kita dapatkan dari ibu. Selanjutnya minimal kita lakukan kunjungan atau pemeriksaan pada ibu hamil ke tenaga kesehatan minimal 6 kali. Bisa lebih, itu kan minimal bisa lebih seandainya memang ada indikasi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada ibu hamil meliputi infeksi, palpasi, auskultasi dan pemeriksaan penunjang tadi ya. Menyiapkan alat, menyapa ibu ya, menyapa ibu, mengucapkan salam. Ya, melakukan asuhan sesuai dengan tadi daftar titik yang sudah saya berikan ke adik-adik. Setelah itu ditutup dengan pendokumentasian. Baik, kita sudah selesai. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya di laboratorium. Belajar dari daftar titiknya. Nanti kita akan redemonstrasi. Saya akan memperagakan dulu. Nanti Anda akan mengulang coba masing-masing supaya memang Anda berkompeten dan bisa nanti pada saat perahan melakukan tindakan pemeriksaan pada ibu hamil. Baik, kita tutup kegiatan ini dengan alhamdulillah.